Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Irawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bank Japar. Hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat laporan di kantor kepolisian atas tindak pidana penganiayaan. Ya, pertama, ketika terjadi penganiayaan atau Bapak Ibu mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang mungkin menimpa kerabat atau teman atau orang terdekat Bapak Ibu, jangan dilawan dengan fisik, tetapi lakukan proses hukum. Caranya ya, sesegera mungkin setelah terjadi peristiwa pidana penganiayaan, segera mungkin untuk membuat laporan kepolisian. Kenapa? Karena penganiayaan luka akibat penganiayaan ya, kalau seandainya laporan itu ditunda-tunda berhari-hari, dikhawatirkan ya lukanya itu sudah di visum itu sudah nggak terbaca ya, udah sembuh. Biasanya kalau luka itu kan berhari-hari itu sudah sembuh ya. Jadi salah satu di kemudian hari yang akan menjadi alat bukti adalah visum itu. Segera mungkin datanglah ke kantor polisian, tempat di mana peristiwa hukum itu terjadi, peristiwa pelanggaran pidana itu terjadi atau peristiwa penganiayaan itu terjadi di wilayah hukum polsek setempat. Datanglah ke kantor kepolisian ya. Biasanya di kantor kepolisian itu adalah Sentral Pelayanan Terpadu ya, Sentral SPKT ya, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu ya. Datanglah, biasanya kita datang dan ditanya apa mau laporan apa, kan itu ceritakanlah kronologisnya. Kenapa? Karena nanti polisi akan mendengar konsultasi Bapak Ibu. Ini akan tepat masuk ke dalam penganiayaan pasal berapa, 351K atau 352K atau penganiayaan biasa atau penganiayaan yang mengakibatkan cacat atau penganiayaan yang macam-macam, kan ada beberapa pasal di penganiayaan itu. Datanglah ke kantor kepolisian ya, nanti berkonsultasi dengan petugas. Lalu setelah diterimanya laporan kita oleh pihak kepolisian, kita akan diberikan surat untuk pengantar melakukan visum di rumah sakit. Biasanya rumah sakit yang memang mempunyai fasilitas untuk visum ya, biasanya RSUD, rumah sakit daerah itu biasanya milik pemerintah itu punya ya untuk visum. Nanti setelah dapatkan surat itu, segera mungkin surat pengantar visum itu segera mungkin untuk langsung visum. Nah, setelah visum nanti kepolisian yang mengambil hasil visumnya. Nanti Bapak Ibu setelah melakukan visum akan dipanggil kembali ke kantor kepolisian untuk dimintakan BAP. Sebaiknya Bapak Ibu juga harus menyiapkan 2 orang saksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui peristiwa kejadian penganiayaan itu. Sekaligus baiknya bawa supaya mempersingkat waktu. Jadi Bapak Ibu akan dimintakan keterangannya atau di BAP, sekaligus saksi yang melihat kejadian tersebut atau mendengar kejadian tersebut juga akan di BAP atau dimintakan keterangannya oleh kepolisian. Karena selain bukti dari surat ya, bukti surat atau dari hasil visum itu, juga dalam kasus pidana penganiayaan ini dibutuhkan 2 orang saksi minimal. Maka sudah terpenuhilah 2 bukti yang cukup, akan ditekan ke tahap penyidikan ya, yang akhirnya di kemudian hari akan masuk berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, ke P21 atau namanya biasa masuk P21 ya, dilimpah ke kejaksaan. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau seandainya Bapak Ibu ternyata, biasanya kan mungkin ada bahasa dari masyarakat yang lapor ke polisi tetapi ternyata nggak diproses, kan gitu. Nah, biasanya tidak diproses itu bukan tidak berproses, tetapi memang kadang-kadang minim atau lemah pembuktiannya. Karena biasanya korban penganiayaan melapornya itu berhari-hari setelah terjadi penganiayaan, sampai akhirnya luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan atau yang seharusnya terdeteksi oleh visum itu akhirnya tidak terbaca lagi oleh visum, kan itu. Itu kan menjadi salah satu lemahnya bukti, kan itu. Lalu kedua juga ternyata memang tidak menghadirkan saksi atau saksi sudah dipanggil, kan itu. Jadi sebetulnya polisi akan sesegera mungkin memproses ya. Prosesnya pun akan lebih cepat apabila memang kita juga sebagai pelapor itu kooperatif.
gitu ya. Kita menyiapkan bukti, kita menyiapkan saksi-saksi, gitu ya. Jadi prosesnya pun akan cepat. Jadi agar laporan kita diterima dengan baik dan bisa diproses dengan cepat pun ya, kita sebagai pelapor harus mempersiapkannya laporan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk konsultasi silakan ke WhatsApp saya di 0812 9505 7207 atau bisa datang langsung ke kantor saya di Lembaga Bantuan Hukum LBH Bang Japar di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.